4. Karomah Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Misteri X. Kali ini kita bercerita sedikit tentang sahabat Rasulullah yang fenomenal, yaitu Umar bin Khattab. Beliau lahir di Mekah dari Bani Adi yang masih satu rumpun dari suku Quraisy dengan nama lengkap Umar bin Al-Khattab bin Abdul Uzza. Umar adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Beliau mengambil alih kekhalifahan Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir pada tahun 13 Hijriah. Selain dijuluki Al-Faruq yang artinya pembeda antara yang hak dan batil, beliau pun mendapat gelar satu, Abu Faiz, orang yang memiliki kecerdasan. Kedua, Abu Hafaz, tegas dalam pendirian. Ketiga, singa gurun pasir atau the lion of the desert atau Asadullah. Dalam masa kepemimpinan 10 tahun Umar bin Khattab, penaklukan-penaklukan penting dilakukan orang Arab. Tak lama sesudah Umar memegang tampuk kekuasaan sebagai khalifah, pasukan Arab menduduki Suriah dan Palestina yang kala itu menjadi bagian kekaisaran Bizantium. Menjelang wafatnya di tahun 644 Masehi, sebagian besar daerah barat Iran sudah terkuasai sepenuhnya. Umar bin Khattab wafat pada tahun ke-23 Hijriah, tepatnya pada 26 Zulhijjah. Di balik keberhasilannya menjabat khalifah sekaligus Amirul Mukminin, Umar bin Khattab memiliki banyak karomah, yaitu kelebihan dan kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini kita batasi 4 saja, diantaranya yaitu 1. Berbicara dengan ahli kubur. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati pemakaman Baqi di Madinah, beliau mengucapkan salam. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, wahai para penghuni kubur. Aku kabarkan bahwa istri kalian sudah menikah lagi, rumah kalian sudah ditempati, kekayaan kalian sudah dibagi. Kemudian ada suara tanpa wujud menjawab, hai Umar bin Khattab, kami kabarkan bahwa kami telah mendapatkan balasan atas kewajiban yang telah kami lakukan, keuntungan atas harta yang telah kami dermakan, dan penyesalan atas kebaikan yang kami tinggalkan. Yang kedua, berbicara dengan Sariyah yang saat itu memimpin perang melawan Persia di Nihawan. Diceritakan bahwa Umar bin Khattab mengangkat Sariyah bin Zanim al-Khalji sebagai panglima perang kaum muslimin ketika menyerang Persia. Di gerbang Nihawan, Sariyah dan pasukannya terdesak karena jumlah pasukan musuh yang sangat banyak, sehingga pasukan muslim hampir kalah. Sementara di Madinah, Umar naik ke atas mimbar dan berkhutbah. Di tengah khutbahnya, Umar berseru dengan suara lantang, hai Sariyah, berlindunglah ke gunung. Barang siapa menyuruh serigala untuk mengembalakan kambing, maka ia telah berlaku zalim. Allah membuat Sariyah dan seluruh pasukannya yang ada di gerbang Nihawan dapat mendengar suara Umar di Madinah. Maka pasukan muslimin berlindung ke gunung dan berkata, itu suara Khalifah Umar. Akhirnya mereka selamat dan mendapatkan kemenangan. Yang ketiga, menghentikan goncangan bumi saat terjadi gempa. Dalam kitab Asy-Syamil, Imam Al-Haramain menjelaskan karomah Umar saat terjadi gempa bumi. Ketika itu Umar mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah, padahal bumi bergoncang begitu menakutkan. Lalu Umar memukul bumi dengan kantong tempat susu sambil berkata, tenanglah wahai bumi, bukankah aku telah berlaku adil kepadamu? Bumi kembali tenang saat itu juga. 4. Mengalirkan sungai Nil saat dilanda kekeringan. Imam Al-Haramain menceritakan, saat sungai Nil tidak mengalir, penduduk Mesir sering melakukan ritual jahiliyah, yaitu melemparkan seorang gadis ke dalam sungai setiap tahunnya. Penduduk Mesir melaporkan hal itu kepada Amir bin As yang saat itu menjadi gubernur Mesir. Lalu Amir bin As berkata kepada mereka, sesungguhnya hal ini tidak boleh dilakukan karena Islam telah menghapus tradisi tersebut.
Saat itu penduduk Mesir mengalami penderitaan selama 3 bulan karena mengeringnya sungai Nil. Amer menulis surat kepada Khalifah Umar dan menceritakan peristiwa itu. Lalu Umar membalas surat tersebut dan mengatakan, "Engkau benar, Islam telah menghapus tradisi tersebut. Aku mengirim secari kertas untukmu, lemparkanlah kertas itu ke sungai Nil." Kemudian Amer membuka kertas itu sebelum melemparnya ke sungai Nil. Ternyata kertas itu berisi tulisan Khalifah Umar untuk sungai Nil di Mesir yang menyatakan, "Dari hamba Allah Umar Amirul Mukminin untuk sungai Nil Mesir. Amma ba'du, jika memang engkau mengalir karena keinginanmu sendiri, maka tidak perlu engkau mengalir. Akan tetapi, jika engkau mengalir karena perintah Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa, sebab dialah yang membuatmu mengalir, maka kami memohon kepada Allah agar membuatmu mengalir," tulisnya. Kemudian Amer melempar kertas itu ke sungai Nil. Pagi harinya Allah Ta'ala mengalirkan sungai Nil setinggi 16 asta. Itu kurang lebih 6-7 meter dalam semalam. Demikianlah tentang karomah yang diberikan Allah kepada Umar bin Khattab. Semoga bermanfaat dan memberi suri tauladan bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.